Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para siswa sekalian, kali ini kami akan menyajikan pembelajaran fikih kelas 8 semester ganjil. Materi yaitu dengan iktikaf hati menjadi tenang. Namun sebelum masuk pada materi inti, kami akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tawadhu dan khusyuk dalam beribadah. Sikap patuh dan mawas diri, menjelaskan pengertian, hukum, syarat, dan rukun iktikaf. Serta dapat mempraktikkan tata cara melaksanakan iktikaf dengan benar. Adapun ketentuan-ketentuan iktikaf atau disebut dengan sub-sub iktikaf, yang pertama yaitu pengertian daripada iktikaf, yang kedua hukum iktikaf, yang ketiga rukun iktikaf, yang keempat syarat iktikaf, yang kelima hal yang dapat membatalkan iktikaf, yang keenam kebolehan iktikaf, dan yang terakhir merupakan hikmah daripada iktikaf. Adapun pengertian iktikaf secara bahasa, istilah iktikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar infinitif dari kata iktakafah, ya'takifu iktikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Secara istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Adapun dalil yang diambil dari iktikaf tersebut yaitu diambil dari firman Allah yang ada dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi wa'idna ila Ibrahim wa Ismailah an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud, yang artinya dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Adapun dalil yang lain yaitu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Dengan arti dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang akhir pada bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun hukum iktikaf, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Madhab Syafi'iyah memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah mu'akkadah, kapan saja dilakukan, namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi lagi. Adapun rukun iktikaf. Pada waktu kita beriktikaf, ada 2 rukun yang harus diperhatikan.
Yaitu yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan rukun. Yang kedua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah, sholat. Adapun syarat-syarat iktikaf, sebelum melaksanakan iktikaf, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tahukah kamu apa syarat-syarat tersebut? Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh materi berikut. Yang pertama, yaitu harus Islam. Dengan syarat beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan iktikaf. Yang kedua, mumayyizah. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyizah. Apabila melaksanakan ibadah iktikaf, hukumnya sah dan berpahala. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah termasuk iktikaf. Maka secara otomatis orang gila tidak sah bila melakukan iktikaf. Syarat yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas, keduanya diharamkan masuk ke dalam masjid. Karena mereka dalam status hukum seperti itu dilarang memasuki wilayah suci di dalam masjid. Yang kelima, yaitu syaratnya harus suci dari janabah. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid sehingga ia tidak boleh mengerjakan iktikaf lantaran iktikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Adapun hal yang dapat membatalkan iktikaf, yang pertama yaitu bersetubuh, yang kedua keluar mani, dan yang ketiga gila, yang keempat mabuk, yang kelima murtad, yang keenam haid, yang ketujuh nifas, dan yang kedelapan keluar masjid. Adapun hikmah-hikmah daripada iktikaf, yang pertama yaitu menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian akan mengalirkan energi positif yang bersifat untuk tubuh kita. Yang ketiga, evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di hari esok atau disebut dengan muhasabah. Yang keempat, mendatangkan ketenangan, ketentraman hati. Yang kelima, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayang. Dan yang keenam, menjauhi sejenak hiruk pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan akhirat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.